A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala peristiwa dan kejadian di alam semesta ini tentu tidak akan lepas dari hukum sebab akibat. Nah, kapan hukum sebab akibat ini dimulai? Ternyata sudah dimulai sejak sesaat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ide atau gagasan untuk mewujudkan alam semesta. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berniat merealisasi ide atau gagasan tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kun, atau jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadilah peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang telah digagas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berturutan. Namun bukan berarti setiap satu kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kun atau jadilah, melainkan sekali firman-Nya kun untuk semua kejadian. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kun atau jadilah, maka langsung jadilah kitab Lauh Mahfuz. Kejadian kitab Lauh Mahfuz tersebut diterangkan oleh kalimat fayakun. Fayakun adalah sebuah kalimat yang menunjukkan akibat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kun atau jadilah. Kun fayakun ini adalah awal mula hukum sebab akibat. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab Lauh Mahfuz tersebut secara otomatis memandu bergulirnya secara nyata semua peristiwa dan kejadian di alam semesta ini. Mulai dari kejadian bumi, langit, dan yang ada di antaranya termasuk kejadian manusia. Kitab Lauh Mahfuz sendiri adalah sebuah kitab yang berisi deskripsi dari ide atau gagasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kalimat-kalimat yang jumlahnya amat sangat banyak. Inilah yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kahf ayat 109. Kul lau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, pasti habislah lautan itu sebelum selesai menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ternyata masing-masing kalimat ini merupakan satu paket rangkaian kata-kata yang dalamnya terkandung makna hukum sebab akibat. Sebagai contoh, air pada suhu 100 derajat Celcius akan mendidih. Air pada suhu 0 derajat Celcius akan membeku. Orang yang rajin belajar akan menjadi pandai. Orang yang malas bekerja akan sengsara hidupnya. Inilah contoh-contoh kalimat yang tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz yang kemudian disebut dengan qadha atau ketetapan Allah. Qadha ini merupakan alternatif pilihan langkah yang bebas dipilih dan dilaksanakan oleh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha yang telah
terpilih dan terrealisasi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan qadar atau ukuran semestinya, atau dalam bahasa matematik adalah tanda sama dengan atau ketetapan akhir, dan yang lebih populer dikenal dengan istilah takdir. Takdir ini semuanya juga sudah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jumlahnya juga amat sangat banyak, berbanding lurus dengan qada yang telah terrealisasi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini semuanya pasti berdasar hukum sebab akibat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Karena Allah telah memberi petunjuk melalui ayat-ayatnya beserta akibat yang bisa diprediksi oleh makhluk berakal sebelum kejadiannya. Dalam bahasa Al-Quran adalah laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang akan diupayakan dan yang menimpanya karena yang telah dia kerjakan. Orang Jawa bilang ngunduh woheng pakarti, dan ada orang yang bilang hukum karma. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.